Welcome to Protect Pods. Putar podcastnya, lindungi tanamannya. Halo sobat-sobat protektor, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan bahagia ya. Nah, kali ini Protect Pods kembali lagi di season baru, yaitu season 6, yang tentunya akan membawakan berbagai topik yang lebih fresh dan menarik tentang dunia kedokteran tanaman untuk teman-teman protektor semua nih. Yeay. Oh ya, sebelum itu perkenalkan dulu, nama aku Hana Asyari Nurmila. Aku mahasiswa proteksi tanaman angkatan 25 yang hari ini akan membersamai kalian di episode 1 season baru. Nah, teman-teman protektor semuanya udah pada tahu belum nih? Hari ini di episode 1 kita akan membahas tentang apa? Aku kasih clue ya. Clue-nya itu membahas tentang kelas yang identik banget sama bahasa Inggris. Nah, kira-kira udah tahu belum nih teman-teman? Yaps, bener banget. Kita hari ini mau bahas tentang kelas internasional di Faperta UGM. Yuk, temukan jawabannya bersama Kak Nadifa. Halo. Halo Kak Nadifa. Biar lebih akrab lagi nih sama teman-teman protektor, Kak Nadifa perkenalan dulu. Kak Nadifa dari jurusan apa, prodi apa, dan angkatan berapa? Oke, sebelumnya salam kenal ya Hana. Salam kenal Kak. Perkenalkan, nama aku Nadifa Kotrunada, bisa dipanggil Diva. Aku dari Prodi Proteksi Tanaman angkatan 2024. Salam kenal Kak Nadifa. Salam kenal. Aku tadi juga dengar nih Kak Nadifa itu dari angkatan 24. Iya. Nah, berarti sekarang nih Kak Nadifa udah masuk ke semester 4 ya Kak? Betul. Nah, boleh dong nih Kak Nadifa diceritain ke teman-teman protektor semuanya, kesibukannya sekarang apa sih di semester 4? Kesibukan aku di semester 4 ini terutama kuliah, praktikum, kelas, kemudian ada organisasi UKM sama IMHPT. Ya berarti kurang lebih hampir mirip-mirip sama yang kelas reguler gitu ya Kak. Iya, kesibukannya. Nah, terus aku juga sebenarnya penasaran banget sih, kenapa sih kok Kak Nadifa itu memilih untuk masuk ke kelas internasional, sedangkan kan banyak orang nih yang mikir tuh kayak takut gitu loh karena kesenjangan bahasa dan lain-lain kalau mau masuk di kelas internasional. Oh, alasan masuknya? Iya. Alasan masuk itu sebenarnya awalnya disuruh sama orang tua sih gitu. Nah, tapi balik lagi ke diri aku sendiri tuh sebenarnya juga ingin challenge gitu ya, ngerasain gimana sih rasanya kelas internasional itu, kepo kan, terus pengen cari nih batasan aku tuh sampai mana kalau misal masuk kelas internasional, apakah aku bisa menghadapi kelas internasional ini atau enggak gitu. Pokoknya orang tua aku bilang coba dulu aja. Berarti Kak Nadifa ini sebenarnya alasan utamanya karena diminta sama orang tuanya Kak Nadifa. Iya, ambil kesempatan yang ada. Bener banget sih. Emang kalau dari kelas internasional itu emang berbagai benefit yang bisa kita ambil ya Kak. Terus kalau sejauh ini nih, sejauh Kak Nadifa ikut di kelas internasional, apa sih Kak? Gimana sih kayak pengalaman yang Kakak dapetin dari pembelajarannya atau yang lain-lainnya juga gitu? Atau mungkin malah ada culture shock pas pertama kali masuk dulu? Culture shock pertama kali masuk itu ada. Pertama kali masuk, oh ternyata orangnya cuma sedikit. Waktu itu yang ada di kelas cuma 6 orang atau 8 orang, aku lupa. Habis itu next day malah ada yang keluar. Jadi berkurang lagi orangnya. Terus akhirnya makin dikit ya. Iya, semester 1 sampai 2 itu ada 6 orang. Itu dikit banget kan. Jadi kayak aduh, selama ini kan sekolah di SMA kan pasti rame 36 kan. Nah, ini waktu kuliah jadi 6 orang doang, nggak jatuhnya kayak les, tapi ya akhirnya fine aja sih. Gitu untuk culture shocknya sih itu. Tapi kalau dari segi pembelajarannya gitu hampir mirip-mirip sama yang kelas reguler atau ada perbedaannya juga nih? Kalau pembelajarannya sama, cuma bedanya di bahasa aja, makanya bahasa Inggris. Bener ya, berarti hampir full semuanya dari pematerian sampai soal-soal gitu juga pakai bahasa Inggris ya Kak? Iya, betul. Wow. Kalau misal nih dibandingkan lagi dengan kelas yang reguler, ada nggak sih Kak kayak program atau suatu hal yang hanya ditemukan di
kelas internasional itu aja? Oh, perbedaannya ya di Iya. pembelajaran? Ada. Jadi kita itu ada international exposure juga. Kayak tahun kemarin kita ada ditawarin untuk ikut benchmarking ke Malaysia tahun 2025 kemarin. Wow. Terus kalau misal ada mahasiswa yang exchange misal dari Jepang, Korea atau Vietnam gitu, nanti ikutnya kelas kita. Jadi campur sama orang luar juga, ada foreigner gitu. Oh, jadi bisa bertemu sama teman-teman lain. Iya, teman-teman baru yang dari negara lain. Iya, itu nambah experience banget ya Kak. Betul banget. Dan itu juga kayak bisa bikin kita meningkatkan skill bahasa Inggris juga ya, karena Iya. mereka pasti dari negara lain ngomongnya mostly English. Bukan Atau mostly, emang apa? Inggris. Karena Emang- kalau enggak jadi nggak bisa komunikasi kan. Bener ya, bener Iya, sih. jadi terpaksa harus pakai bahasa Inggris gitu. Tapi so far nih seru atau susah-susah gimana gitu kalau di kelas internasional? So far seru sih, cuma ya agak sepi aja. Oh, karena dikit tadi ya. Iya. Iya, bener sih. Kan kita udah bahas nih keseruannya, benefitnya. Tapi ada nggak sih Kak tantangan yang dihadapi sama Kak Nadifa mungkin dari sebelum masuk ke kelas internasional atau selama masuk di kelas internasional itu sendiri? Oh ya, tantangannya untuk di awal-awal itu karena aku cuma coba-coba ya, Inggrisku kan juga nggak terlalu bagus gitu. Jadi waktu misal aku mau menyampaikan suatu pendapat atau bertanya kepada dosen itu agak struggle. Kayak bahasanya kan harusnya Inggris gitu, tapi Iya. dosennya bilang karena masih awal-awal boleh kayak dicampur-campur gitu. Tapi semakin hari, semakin kesini akhirnya terbiasa. Jadi ya udah aman lah gitu. Caranya aku latihan terus, kayak kalau apa-apa pokoknya dipaksa pakai bahasa Inggris, mau bingung mau apa, habis itu nanti kalau misal udah bener-bener nggak bisa baru pakai ya bolehlah campur Indo gitu. Tapi sebelum itu kalau bisa pakai bahasa Inggris dulu. Berarti sangat diusahakan untuk menggunakan bahasa Inggris walaupun Iya, bener-bener. agak masih kecampur-campur Iya. dikit gitu ya. Tapi Kak Nadifa tetap latihan terus gitu tiap hari. Iya, Mau di rumah mau dimanapun itu. iya benar. Ya, jadi mungkin bagi nanti teman-teman protektor yang masih ragu atau takut karena adanya kesenjangan bahasa, mungkin bahasa Inggrisnya belum lancar, itu nggak apa-apa banget ya Kak, karena masih Betul. bisa dilatih dari hari ke hari. Nah, aku mau lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Karena banyak banget nih ternyata teman-teman protektor itu yang masih ragu dan masih bertanya-tanya, sebenarnya worth it nggak sih ikut kelas internasional itu? Sebenarnya kayak seberapa penting gitu loh untuk kita sebagai mahasiswa pertanian ini ikut di dalam kelas internasional, karena kan sekarang pertanian tuh juga udah mengikuti perkembangan zaman ya, kita juga udah maju di bidang di tingkat global juga gitu. Menurut aku itu penting sih, karena untuk mencapai suatu itu kan butuh kolaborasi Iya, bareng-bareng. Nah itu kan untuk mencapai level tinggi kan biasanya collabnya udah sama yang negara lain, negara Iya. luar, yang mana di situ tuh ada yang namanya diversity. Itu tuh penting banget. Nah di situ gimana caranya kita berkontribusi, mau gabung berarti kan harus bisa pakai bahasa universal, bahasa Inggris. Menurutku sih itu. Ya setuju banget sih aku sama Kak Nadifa, karena memang bahasa Inggris itu merupakan bahasa yang sering atau memang digunakan di tingkat internasional. Jadi Iya. kita perlu banget untuk menguasai bahasa itu selain bahasa ibu kita yaitu bahasa Indonesia. Betul. Nah, terus untuk misal nih teman-teman protektor udah penasaran banget, udah yakin banget mau bergabung ke kelas internasional. Nah, kira-kira tuh gimana sih Kak caranya untuk bergabung ke kelas internasional itu, dan mungkin ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh teman-teman protektor dari sekarang? Untuk kalau mau gabung itu teman-teman bisa gabung di setiap semesternya, jadi nggak harus dari semester 1 gitu. Misal yang sekarang udah semester 2 nih, besok semester 3 mau gabung itu boleh banget gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, untuk syarat-syaratnya itu ada English proficiency tentunya, kayak TOEFL, ACCEPT atau IELTS itu harus dipersiapkan. Kalau aku kemarin pakainya TOEFL, itu limit skornya kalau dari fakultas 540.
Nah, itu harus memenuhi. Kemudian yang kedua itu syaratnya kayak surat komitmen gitu, itu dipenuhi. Kemudian ada dana UKT tambahan, itu yang harus dipersiapkan. Oh, bener banget sih. Jadi teman-teman protektor yang sudah siap dan yakin banget untuk bergabung ke kelas internasional bisa mempersiapkan dulu tadi yang udah disebutin sama Kak Nadifa, bisa TOEFL atau IELTS. Mungkin itu bisa teman-teman protektor cicil dulu dari sekarang, benar. dipersiapkan biar besok kedepannya kalau udah mau daftar tinggal menyiapkan yang lainnya aja. Nah, selain itu nih Kak, aku tadi kan juga dengar Kak Nadifa bilang kalau ada yang keluar atau di tengah-tengah jalan itu keluar, itu boleh Kak emangnya? Setahu aku itu boleh. Kalau tapi jarang banget yang keluar di awal, bukan di awal, di tengah-tengah semester karena ngurusnya itu susah yang pertama. Terus kemudian biasanya nggak di ACC juga sama akademik karena kalau di tengah-tengah kan SKS-nya bukan SKS sih, KRS-nya kan jadinya berubah ya. Iya, Itu. benar. Jadi kalau mau keluar di akhir semester, kalau mau pergantian semester juga. Berarti nunggu semesternya habis dahulu baru Iya. minta keluar gitu. Iya. Nah, kalau Kak Nadifa nih rencananya mau besok semester selanjutnya mau lanjut lagi atau udah? Untuk saat ini masih mau lanjut. Nah, Saat keren ini banget masih sih mau Kak lanjut. Nadifa. Iya. Ya semoga sukses terus ya Kak. Amin, terima kasih Nah, Hana. terus last but not least, aku mau minta Kak Nadifa kalau misal kelas internasional ini dideskripsikan dengan 3 kata, apa aja nih kira-kira kata-katanya? 3 kata mendeskripsikan IUC. Iya, bener banget. Fun, challenging, recommended. Ya, setuju banget sih, karena memang aku dari cerita Kak Nadifa aja dengernya tuh emang kayak kelas IUC tuh seru banget karena tadi juga ada exchange ke mana tadi, Malaysia ya Kak? Iya, itu benchmark. Iya, benchmark juga. Terus pastinya menantang banget bagi kita yang kebiasa pakai bahasa Indonesia sehari-hari terus masuk kelas internasional yang harus pakai bahasa Inggris dalam proses pembelajaran, diskusi dan lain sebagainya. Ya, yang pasti itu ada plus ada minusnya ya Kak. Iya, betul. Ya, kurang lebihnya obrolan kita hari ini sangat-sangat seru karena Kak Nadifa juga menyampaikan informasi yang sangat menarik untuk kita semua. Kita jadi tahu bahwa di Fakultas Pertanian itu juga ada kelas internasional yang bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa pertanian. Tadi syarat-syaratnya itu ada sertifikat TOEFL atau IELTS, selalu dana tambahan, dan apalagi Kak tadi? Ada surat komitmen sih. Ya, surat komitmen. Mungkin bagi teman-teman protektor yang tadinya ragu atau masih kurang yakin gitu ya, semoga setelah mendengarkan obrolan aku dan Kak Nadifa bisa jadi lebih yakin untuk masuk ke kelas internasional karena benefit yang akan kita dapatkan itu cukup banyak. Betul. Jadi, kita nggak cuman dapat ilmu dan pengetahuan dari jurusan yang kita ambil aja, nggak cuman mengenai penyakit, hama atau hama dalam tanaman yang itu akan berdampak pada kualitas mutu pangan, tapi kita juga mendapatkan ilmu bahasa Inggris juga ya Kak. Betul. Kita bisa jadi meningkatkan skill komunikasi kita dalam berbahasa Inggris. Terus bonusnya sih dapat teman-teman dari luar negeri juga nih. Iya, betul. Bisa Ada tambah teman relasi untuk exchange. kita. Nah, dengan adanya program kelas internasional di Fakultas Pertanian ini, mahasiswa di Fakultas Pertanian bisa jadi lebih siap dan berani untuk menghadapi segala tantangan di bidang pertanian. Terlebih kan sekarang tuh pertanian semakin hari semakin kompleks ya tantangannya, Iya, betul. semakin kompetitifnya tuh tinggi banget nih di tingkat global. Jadi sangat diperlukan untuk kita bisa mempelajari lebih dalam mengenai bidang pertanian dan juga di bahasa Inggrisnya. Nah, kurang lebihnya aku ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Kak Nadifa Sama-sama. yang hari ini sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di sini dan berbagi cerita dengan teman-teman protektor. Ya, semoga teman-teman protektor bisa jadi yakin untuk
masuk dan bergabung di kelas internasional ya Kak. Iya, bener banget. Ditunggu ya guys. Ya ditunggu nih Jangan lupa teman-teman join untuk ya. jadi next protector di kelas internasional Faperta UGM. Nah selain itu aku juga mau bilang terima kasih kepada teman-teman protektor yang sudah setia mendengarkan Protect Pods dari awal hingga akhir dimanapun dan kapanpun kalian berada. Nah sekiranya gitu aja obrolan seru aku dan Kak Nadifa tentang serba-serbi kelas internasional Faperta UGM. Nah teman-teman ini yang paling penting juga, kalian jangan lupa untuk follow Instagram Protect Pods dan like, comment, share video ini serta subscribe channel YouTube Protect Pods. Kalian juga bisa nyalain tanda lonceng supaya tidak ketinggalan informasi mengenai episode-episode selanjutnya yang jauh lebih menarik dengan narasumber yang super duper keren. Sekian dari aku dan Kak Nadifa, sampai jumpa. See you on the next video.